Al-ayah amma ba'dah Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim di Sekretariat Syekh Ibunda Rahmawati selaku tulang punggung berdirinya Majelis Taklim di Sekretariat, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya, santri-santri di Sekretariat dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan segenap tamu undangan dari berbagai jamiah, berbagai majelis taklim, Darus Syafaat, Kadamit, Sa'adah, Hasan Al-Air, Permukotan, Nurul Ihsan, Nur Muhammad Al-Basri, Himah Kamilah, Himah Beramal, dan mewakili yang hadir di aula di Sekretariat dalam rangka mengaminkan dakwahipun Ibu Imas Masiah sekeluarga dalam rangka tasyakuran wisuda putri tercinta yang punika Mbak Ida Fauziah. Semoga menjadi anak yang solehah, diberikan kesehatan dan rohani, ilmunya bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, menjadi guru yang bijaksana, istiqomah ibadahnya, dan selalu dalam lindungan beserta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga minta doa untuk Mas Masiah, semoga diberikan panjang umur yang berkah barokah, kesehatan dan rohani, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ibadahnya, segera dipertemukan dengan jodoh yang saleh dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Juga minta doa untuk Ibunda Aisyah, semoga diberikan panjang umur yang berkah barokah, kesehatan dan rohani, dilancarkan segala urusannya, istiqomah ibadahnya, dan selalu lindungan beserta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga minta doanya untuk Mbak Aulia Syafira dan Mas Mega Purnama Sidik, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan dan rohani, semoga dimudahkan proses hamil sampai melahirkan, dimudahkan zuriat, diberikan zuriat yang soleh-solehah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi beserta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Juga minta doa untuk Mbak Rizkatul Maula, semoga dalam kesehatan dan rohani, dijadikan anak yang solehah, dimudahkan dalam mencapai segala cita-citanya, ilmunya bermanfaat, istiqomah ibadahnya, dan selalu dilindungi beserta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Juga minta doa saudara, kakak dan adik semua, semoga diberikan kesehatan dan rohani, dimudahkan segala urusannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, zuriyatnya sholihah, khususnya Mas Muhammad Jeffrey, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam merintis usahanya, berkah barokah dan dipertemukan dengan jodoh yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah Ibu Imas Masiah menjembatani kajian majelis taklim, majelis zikir dengan silosah, mendoakan orang tuanya, keluarganya, putri-putrinya, dan juga ahli kuburnya. Mudah-mudahan seluruh hajat dari Ibu Imas Masiah senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula di Sekretariat pada sore hari ini mudah-mudahan hadir kita mengaminkan dakwah Ibu Imas Masiah senantiasa dijadikan sabab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hajat kula panjenengan senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, pada kesempatan malam sore hari ini Ibu Imas mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghantarkan putrinya Mbak Ida Fauziah sampai kepada jenjang wisuda. Tentunya tidaklah sesuatu yang mudah perjuangan seorang ibu di dalam mengkuliahkan putrinya, di dalam mendorong putrinya untuk bertolabul ilmi, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sholihin, orang-orang soleh. Yakinlah bahwa
membiayai anakmu dengan bertolabul ilmi tidak akan pernah bikin orang tua melarat. Yakinlah bahwa biaya untuk mondokkan anak itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan oleh Allah, orang tua tinggal sebagai perantara untuk biaya mondok anak-anaknya. Makanya jadi wong tua aja pelit-pelit karo anak, apalagi anak-anak kita yang sedang bertolabul ilmi. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah dengan adanya ilmu, dengan adanya ilmu. Karena apa? Nabi pernah mengatakan, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin mu'tuhu. Al-amalu fi khairun minal ilmi, tapi wasayati ala nasi zamanun qalilun sayati ala nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu wa kasirun sa'iluhu. Al ilmu fihi khairun minal amal. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu. Kalian semua ada pada zaman di mana orang-orang ahli fikih itu banyak. Qalilin qurra'uhu, dan sedikit ahli membacanya. Wa khutaba'uhu, juga sedikit tukang khutbahnya. Di zaman Rasulullah itu mboten patek enten wong tukang pidato ngalor ngidul kados zaman hadza niki. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin mu'tuhu. Al ilmu fi khairun minal ilmi. Ning gone zamane Kanjeng Nabi niku ngamal langkung sae katimbang ilmu. Ngoten nggih. Ngamal langkung sae katimbang ilmu. Keranten di zaman Rasulullah kasirin fuqaha'uhu, banyak orang-orang ahli fikih. Orang alim banyak, qalil qura'uhu, tapi sedikit tukang wacane, wa khutaba'uhu, tukang khutbahe sedikit. Yo ora patek eneng kaya zaman saniki, obah tukang ngaji, obah tukang pidato, obah tukang pengajian. Nah, nggih. Nang qalilin sa'iluhu, tur juga sedikit yang bertanya. Kasirin mu'tu, dan banyak orang yang memberikan di zaman itu. Maka al-amalu fi khairun minal amal, di zaman itu amal lebih baik daripada ilmu. Makanya Bu Mas Masiah sampai menghantarkan putrinya sampai ke jenjang wisuda ini tentunya juga ingin, karena kita masuk di zaman yang tidak seperti zamannya Rasulullah. Makanya kita itu disuruh meniru Rasulullah, bukan meniru zamannya Rasulullah. Dan makanya di zaman Rasul betul banyak orang alim, kita ngajinya penak, ngaji tanpa baca kitab kita sudah bisa tahu ilmu. Cukup dengan melihat Rasulullah, cukup dengan meniru Rasulullah, itu sudah luar biasa. Makanya di zaman itu amal lebih baik daripada ilmu. Namun Nabi mengatakan, wasayati ala nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu kasirun sa'iluhu. Di zaman yang akan datang, kata Rasulullah, besok bakal ono zaman, wasayati ala nasi zamanun, besok ada zaman yang di tengah-tengah manusia qalilun fuqaha'uhu, sing pinter fikih sedikit, wong sing pinter ngaji sedikit, tapi kasirun khutaba'uhu, tukang pidato umbruan. Nah, dan dari Kanjeng Nabi, wong sing alim tenan itu sedikit, tapi tukang pidato umbruan. Nah, umbruan. Ampun.
Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Kanjeng Nabi wasayati alan nasi zamanun qalilun fuqaha'u. Besok bakal ana zaman wong alim sing terane sedikit sekali. Tapi kasirun fuqataba'u wakeh sing tukang pidato. Bah pinter bah ora kok tukang pidato niku besok wakeh jare Kanjeng Nabi. Sing tukang pidato niku luwih akeh, tapi qalilun mu'tu sedikit orang yang memberikan. Sedikit orang yang memberikan, tapi kasirun sa'iluhu banyak sekali orang yang bertanya. Di zaman itu sedikit yang memberi, tapi banyak yang bertanya. Akeh wong takon. Akeh wong takon. Makane Kanjeng matur al ilmu fihi khairun minal amal. Ngilmu ning gone zaman sing arep teko ya zamane kula jenengan iki iku luwih apik katimbang amal. Minimal awake duwe ilmu. Ngamali karo mlaku ngono wae, belajare mengamal karo mlaku. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kaitan dengan ilmu memang sangat dibutuhkan. Makanya kula jenengan tidak boleh membiarkan anak-anak kita hidup tanpa ilmu. Jangan kita memberikan kasih sayang kepada anak dengan tanpa memberikan ilmu. Katanya dia sayang dengan anaknya, nek anakku pondok kok ndak piye, nek anakku pondok sanuke piye. Lah ini kan bentuk orang yang mengasihi putra-putrinya tapi tidak sesuai dengan aturan. Dia akan merugi karena mengasihi putra-putrinya tanpa dikasih ilmu agama. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kaitan dengan ilmu ini betapa hebatnya baginda Nabi mengatakan inna qalilal amal yang fa'u ma'al ilmi billah. Sedikit sebelum nanti ya, Kanjeng Nabi tanya dulu ini, sebelum Nabi dahulu ini ada pertanyaan dulu ini. Qila ya Rasulullah ayul amali afdalu. Kanjeng Nabi, amal sing paling utama niku napa Kanjeng Nabi? Faqala al ilmu billahi azza wa jalla, inggih menika ngilmu billah, ngilmu ngaruhi tentang Allah. Al ilmu billahi azza wa jalla. Faqila ayul amali turidu. Ayul amali dinding amal iku turidu ngarepane panjenengan. Maksudipun ngamal kados pundi kang dirasakaken menika Kanjeng Nabi? Yang panjenengan kehendaki itu ilmu yang bagaimana? Ilmu ma'al billah itu. Ini loh, Nabi mengatakan bahwa qala al ilmu billah subhanahu wa ta'ala, al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu nas'alu nganil amal wa tajibu anil ilmi. Sehingga dipunaturaken faqila lahu kain Nabi takoni nas'alu takon sapa kita nganil amali sapa amal wa tajibu lan jawab sira anil ilmi saking ilmu. Jenengan iki pun Kanjeng Nabi, kula takon ngamal napa kok jenengan jawabe kok malah ilmu. Sehingga Nabi matur inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah. Sesungguhnya sedikit amal itu lebih bermanfaat yang disertai ilmu billah. Makanya sering kula matur wong alim niku ada 3 golongan ya. Ada al alim billah, enten alimun billah, alimun bi ahkamillah. Enten wong alim ngaweruhi to makrifat Allah dan dia juga ahkamun bi alimun bi ahkamillah, dia juga mengerti tentang hukum-hukum Allah. Yang kedua ada alimun billah wala alimun bi ahkamillah. Dia alim pada Allah, alim Allah, tapi dia tidak alim dengan hukum-hukum Allah. Ada yang kedua, dia alimun bi ahkamillah, tapi tidak alimun wala alimun billah. Wong alim itu telu. Jadi enten wong alim sing alimun billah wa ahkamillah, ya ana wong alim sing makrifat Allah, ya diparingi ilmu tentang hukum-hukum Allah. Ditanya apa wae tentang hukum Allah saged niku alim billah wa alimun bi ahkamillah. Yang kedua ada orang alim billah tapi tidak alimun bi ahkamillah.
Yang ketiga ada orang yang tidak alimun billah tapi alimun biah kamillah. Wong alim niku enten tiga niku. Makane sing istimewa napa al alimun billah. Ada sedikit amal dari orang yang alim billah itu lebih bermanfaat daripada ya inna qalilal amali yang sesungguhnya sedikit amal itu lebih bermanfaat, itu bisa bermanfaat disertai dengan ilmu billah. Wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyaknya amal tidak ada manfaatnya yang disertai dengan tidak ngalim billah. Mulanya sering kula matur ketika kita mengkaji kitab Kifatul Atqiya dalam Majelis Alim Hasanah online dulu, disampaikan orang alim itu, alimun billah itu sama-sama zikirnya kalian kula jenengan maca subhanallah ngoten mawon niku pahalanya huruf sinnya saja belum sampai subhanallah baru baru muni sub ngoten satu huruf saja itu lebih berat daripada beratnya gunung timbangan amal. Itu mergo ngalimun billah. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah dimanapun anda berada apapun aktivitasnya, makanya ilmu itu pentingnya luar biasa. Tidak ada yang salah orang tua membekali ilmu kepada putra putrinya. Tidak ada yang salah seorang bapak atau seorang ibu yang berupaya bagaimana anak-anaknya bisa mengerti tentang ilmu agama. Ya, kenapa? Ya karena Nabi Sayyidina Ali pernah berkata pada sahabat namanya Kumail, ya Kumail, al ilmu khairun minal mal. Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrisuka, ilmu menjaga kamu. Sedangkan wa anta tahrusu al mal. Nek bondo ilmu ki iso njaga awakmu, nek bondo awakmu malah sing dikon jaga. Wal ilmu hakimun, ilmu itu bisa menghukumi, sedangkan wal malu mahkumun alaih. Nek ngelmu ki sing ngukumi, nek bondo sing dihukumi. Wal malu tanqusuhu an nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Iki kehebatan ilmu ngeten iki. Nek bondo kuwi mek mbok infakno, bondo lek mbok belanjakno kuwi iso kurang. Tapi lek ilmu mbok belanjakno, ilmu mbok gunakno, ilmu mbok paringno wong liya. Nah, bondo kok mbok paringne wong niku suda. Tapi lek ilmu diparingne wong, di tengah-tengah kita memberikan ilmu ada orang lain, justru ilmu kita itu bertambah. Mulane lek nyontokno kiai sepuh biyen, wong-wong sing mulang ilmu niku padha karo dia sedang membawa api. Kemudian datang orang meminta apinya, tolong Pak saya minta apinya ya, dikasih gitu. Lalu ketika ini masih kumpul, ketika dia memberikan api itu menjadi besar. Nah, justru api itu menjadi besar. Setelah diambil baru dia seperti semula. Makanya ketika orang itu ngaji ini pun nambahi ilmu. Nek jenengan mulang itu justru ilmunya malah tambah. Inilah kehebatan daripada ilmu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, jenengan kalau mencari ilmu itu jaminannya luar biasa. Ya, jaminannya luar biasa wong sing thalabul ilmi niku. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi dawuh di antar itu fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata rakatin. Pagi-pagi berangkat belajar ilmu satu bab, kata Nabi, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, kata begitu. Tapi walaupun ada hadis lain yang mengatakan tidak seperti itu juga. Hadis lain mengatakan siapa-siapa yang datang pada orang alim pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada takziah 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu pahalanya orang yang bertolakul ilmu. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Kata Kanjeng Nabi, malaikat itu meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu.
dilindungi oleh sayapnya para malaikat. Kenapa? Ridhan bima yasnahu, karena malaikat ridho dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bertolabul ilmi. Maka dari itu ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah, carilah ilmu sejauh mungkin jenengan wis cocok karo Kanjeng Nabi, utlubul ilma walau bisin jenengan iku. Utlubul ilma walau bisin, golek ilmu senajan negara Cina jenengan iku. Lek golek ilmu ngenyangi hadise Kanjeng Nabi, lek golek ilmu sampai sego teko negara Cina. Betapa istimewanya jenengan ngaji. Babun minal ilmi yata'allamuhur rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kaya ngene kehebatan ilmu niku. Satu bab dari ilmu yang dikaji seseorang, ngoten. Babun minal ilmi yata'allamuhur rajul. Satu bab dari ilmu yang dikaji oleh seseorang itu khairun lahu, lebih baik bagi rajul tersebut minat dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta isinya. Mulane lek kula sampean kon bayar guru mboten nuntut. Bayar guru mboten nuntut, jenengan diulang wae ganjarane ngumpuli dunya sak isine. Apa ya iso kula njen balas kebaikan guru, gak bisa. Sampai kapanpun kula njen mboten iso bales kebaikan guru yang telah mengajarkan kita. Tidak akan bisa. Ya, pun seberapa hartamu yang kau punya, kau berikan pada gurumu, itu tetap belum seberapa atas apa yang diberikan oleh guru kepada kita sebagai seorang murid. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, ilmu menjadi penting, ilmu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena orang yang punya ilmu itu akan dimuliakan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Malah wonten syair niku lek dawuh, fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Ngoten niku malah. Fafus merkolio sira bi ilmin kelawan ilmu, ta'is mongko urip sira hayyan kelawan urip bilan ilmu abadan ing dalem selawase. Wong lek duwe ilmu urip selawase. Wong duwe ilmu niku mboten mati, ngoten lho. Wong duwe ilmu niku mboten mati. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia termasuk orang-orang yang mati, tapi wa ahlul ilmi ahya'u, orang-orang yang ahli ilmu itu mereka tetap hidup. Nah, mulane aja gumun para wali-wali songo nika masih wis sedo tapi masih mampu memberi napa? Memberi manfaat kepada umat. Lho, sedo senajan wis sedo, tapi beliau masih bisa memberikan manfaat kepada umat. Bakul-bakul sodo kaya, bakul-bakul sodo bati, iku pancen barokahe para wali, barokahe ilmu sing digadhahi dening para wali. Maka dari itu al-ilmu afdhalu minas shaim, ada mengatakan begitu, kata Sayyidina Ali, al-alim afdhalu minas shaim, wong sing alim iku luwih utama tinimbang wong kang poso. Wal qaim al-qaimi al-mujahidi, lebih baik daripada orang yang berpuasa, orang yang sholat malam, orang yang jihad. Wa idza mata al-alim, ketika orang alim itu wafat, maka Islam ini akan benar-benar kelihatan. Ketika orang alim ini wafat, bila ana nang wong tahajud ora patek nemen-nemen, tapi lek ana wong alim wis kapundhut niku mungkin perubahannya banyak. Dulu ada kiai yang punya pondok, terus kemudian pondoknya berhenti karena generasi yang belum mampu untuk melanjutkan pondoknya. Ini kan dampak daripada apa? Daripada orang alim. Jadi jenengan gak tahajud, jenengan gak poso, sunnah itu ora patek ono efek ya. Tapi lek wong alim iki mungkin kok pun mboten enten. Mulane wong alim ngungkuli wong poso, ngungkuli wong ibadah bengi, alimnya. Karena apa? Dampak daripada setelahnya orang alim itu akan terasa betul. Maka kula jenengan berupaya piye carane golek ilmu niku sing iso manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan supaya ridhane Allah itu tetap lewat ilmu.
Boten enten orang yang bisa mendapatkan ridho Allah tanpa dengan adanya ilmu. Mulane jalan untuk kula jenengan menuju ridho Allah nggih tentunipun nggih keranten ilmu. Ngoten. Dalam kulanya boten kula ngaji, boten enten ilmu. Bagaimana kita akan mendapatkan jalan menuju ridho Allah? Maka jalan menuju ridho Allah boten sanes kecuali adalah dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya besok Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, idza kana yaumul qiyamah yaqulullah subhanahu lil abidin wal mujahidin udkhulu al jannah. Idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi hari kiamat, Allah mengatakan pada orang-orang al ibadah, orang-orang yang jihad, udkhulu al jannata, masuklah ke dalam surga, masuklah ke surga. Fayaqul ulama bi fadli ilmina ta'abbadu wa jahadu. Gusti, mereka itu bisa ibadah dengan benar, mereka bisa jihad dengan benar, dengan keikhlasan, ketulusan hatinya dalam kontribusi untuk agama. Niku mboten sanes bi fadli ilmina, karena keudar fadl daripada ilmu kita, mereka bisa ibadah, mereka bisa jihad. Akhirnya apa? Fayaqulullah azza wa jalla antum abdi kabadi malaikati. Kalian orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, kalian itu adalah hambaku sebagaimana kabadil malaikati, seperti sebagian dari para malaikatku. Maka isfa'u nyafa'atono sira kabeh. Tasyafa'u tusyafa'u dan terima syafaate sira kabeh. Wayasfauna mongko padha nyafaati sapa ulama. Ulama ini penting kula jenengan, makane kula nate mireng dhaipun Kiai Kafabi Nirgoyo, ridallah ridha syekh fi ridallah. Nek jenengan sering mendengar ridallah fi ridal walidain, iki wonten dawuh ridallah fi ridha syekh. Nek kula jenengan dadi santri, ridane Allah niku ada di ridho guru. Nek kula jenengan dadi anak, ridhone Allah dateng ridhone tiyang sepuh. Nek lek kula jenengan ya dadi anak ya dadi santri, kudu iso golek ridhane syekh karo golek ridhane tiyang sepuh. Nah, makanya orang-orang yang memutuskan hubungan dengan guru, ya, sama titeni orang-orang yang telah memutuskan hubungan dengan guru, tunggu sama tingali, kehidupannya pasti luar biasa sulitnya. Sulit dalam arti untuk mendapatkan keberkahan. Sambung sinambungnya guru karo murid ini penting. Ketika kita ingin ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ingin ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Ya, kadang-kadang kita sudah lupa, sudah jadi kiai, lupa dengan gurunya. Sudah jadi orang hebat, lupa dengan gurunya. Kapanpun, sampai kapanpun kita tetap muridnya guru kita. Walaupun kita jadi orang yang tenar sekalipun, walaupun pondok kita lebih besar daripada pondok kiai kita tetap menjadi muridnya guru kita. Sampai kapanpun tetap menjadi muridnya guru kita. Makanya banyak cobaan yang orang-orang itu tidak menyadari bahwa kenapa sih hidup sulitnya seperti ini. Makanya ada satu kiai mengatakan, kalau hidupmu sudah melebihi usia 40 tahun tapi belum sukses, maka ada masalah ketika kamu mondok dengan gurumu. Ada permasalahan dengan gurumu sehingga hidupmu tidak mendapatkan kesuksesan setelah melewati 40 tahun. Ngoten-ngoten itu. Makanya dalam bertolabul ilmi, ulama itu peran besar luar biasa untuk kemaslahatan dunia ini. Tidak kita pungkiri. Makanya ada orang sudah sukses, kemudian dengan sukses dia lupa dengan gurunya. Ya tunggulah, mungkin hari sukses, tunggu tanggal mainnya. Jadi seorang murid banyak yang lupa dengan gurunya, lupa dengan menyambung hubungan dengan istri gurunya, menyambung hubungan dengan putra putri gurunya. Ini kadang-kadang yang menjadikan sebab keberkahan hidup kita berkurang. Hidup kita selalu ditimpa dengan masalah. Mungkin ada yang salah dalam kita berguru itu. Makanya ini dikatakan ketika Allah mengatakan para orang-orang yang ahli ibadah, kita sebagai murid diajarkan guru kita sampai jadi orang pintar.
Kita jadi murid diajarkan guru kita sampai menjadi orang yang ngerti, mula-mula tidak ngerti menjadi ngerti. Ini semua adalah jasa dari para guru. Makanya para ulama juga usul, ya Rabb, bifati ilmina ta'abbadu wa jahadu. Berkah ilmu saya yang menjenengan titipaken dhateng kula, mereka bisa ibadah dengan baik, bisa jihad dengan baik, kata para ulama. Maka mengatakan, ya antum abdi kaba'di malaikati, ya kalian semua adalah hambaku seperti sebagian dari para malaikat. Ya sudah, isfa'u tasyafa'u fayasfa'una sumayadulunal jannah. Masya Allah. Kemudian makanya kiai ini tanggung jawab tenanan pun, dia bertanggung jawab, akhirnya mlebu swargane malah keri. Mlebu swargane tetap keri. Kenapa? Dia harus mencari, memberikan syafaat pada umatnya, pada kaumnya, pada jamaahnya. Kemudian dia juga menerima untuk mendapatkan syafaat sehingga mereka menyafaati mereka mendapatkan syafaat. Ini semua kan gara-gara ilmu. Makanya tidak ada satupun manusia yang mendapatkan kemuliaan derajat hidupnya kecuali mereka yang berilmu. Ilmu yang jelas niki ilmu manfaat. Sing angel niku golek ilmu manfaat niku wau nggih. Kalau kita ngaji mungkin gampang, kita ngaji gampang. Kalau kita ada otak yang cerdas, kita ngaji menghafal atau apa yang disampaikan guru kita mungkin hafal. Tapi mampu untuk mengamalkan ini tidak lepas dari keberkahan ilmu yang kita dapat. Orang banyak yang hafal tentang ilmu, orang yang banyak hafal dengan Al-Quran dan hadisnya, tapi belum tentu mereka bisa mengamalkan isi dari Quran dan apa yang dihafal dari hadisnya ketika dia tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu. Nah, kemanfaatan ilmu itu semua berangkat dari mana? Berangkat dari seberapa kita berburu ini, sebaik apa dalam kita berburu ini, sehebat apa kita berburu ini yang akan menentukan keberkahan dalam setiap kehidupan ingkang kula panjenengan sami lampahi. Ngoten nggih Ibu-ibu, makane hebat jadi santri itu hebatnya luar biasa. Makanya ada santri itu senang derita terindah, ada derita di pesantren. Derita terindah, ada derita ketika kita ngaji, itu luar biasa. Kenapa? Ya, penderitaan seorang santri, penderitaan seorang murid ketika berburu akan membuahkan kebahagiaan yang luar biasa. Ini perlu dicatat ya, bahwa ketika kita berburu penuh dengan penderitaan, penuh dengan problema kehidupan dalam bermasyarakat dengan guru, berhubungan dengan guru yang baik, ini akan menjadi pengaruh besar. Di mana kita akan mendapatkan keberkahan itu memang tergantung seberapa kita menjalin hubungan itu baik dengan guru-guru kita. Selama kita mampu untuk menjalin hubungan baik dengan guru-guru kita, insya Allah hidupmu diberkahi Allah, keluargamu diberkahi Allah, zuriyahmu akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betul-betul sulit ibu-ibu kalau Kiai Kafafi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh, ridho dari Allah ada di ridho seorang guru. Kalau ada seorang murid yang sudah mendapatkan ridho gurunya, orang yang bertolabul ilmi mendapatkan ridho gurunya, semuanya akan Allah ridhoi. Karena ridho Allah fi ridho syekh, ridho seorang guru, ridho Allah ada dalam ridho seorang guru. Makanya kalau ada orang kok mendapatkan ridho gurunya, jaminan sukses menanti kepada orang-orang yang mendapatkan ridho guru. Makanya luar biasa saya sering mengatakan datang panjenengan bahwa keberhasilan seorang santri, keberhasilan orang yang berguru ini sangat ditentukan seberapa ta'ziman wa ikraman kula panjenengan datang guru. Keberhasilan seorang murid dalam mendapatkan keberkahan dalam hidupnya diukur seberapa hubungan baikmu dengan gurumu, seberapa ridho gurumu. Ini yang menjadi ukuran seberapa baiknya hubungan kula panjenengan datang guru. Mungkinlah ibu-ibu kita harus dewasa. Muga-muga oleh ngaji kula jenengan iki dadi dalane, ngoten nggih. Dadi dalane mendapatkan keberkahan dalam setiap kehidupan sing kula lampahi, dipun paring berkah rezekine, dipun
paringi berkah keluargane, ini tidak lepas dari ya berguru walaupun on air ngeten iki lho, walaupun kita on air itu berguru nggih. Mudah-mudahan dalam setiap langkah kita berguru ini benar-benar diridhoi oleh guru-guru kita. Kalau guru-guru kita ridho dengan keberadaan kita, maka Allah pun akan meridho. Kalau Allah sudah ridho, apa sih yang tidak dimudahkan oleh Allah kepada seorang santri, seorang murid yang mampu untuk mendapatkan ridho gurunya. Ini tidak hanya pondok pesantren saja, di mana kita sekolah. Dengan di sekolah umum pun juga pengaruh besar. Ada orang pintar nggak jadi apa-apa. Ya, ada orang pintar tapi ternyata tidak jadi apa-apa. Ada orang yang dulu nggak pernah pintar, tiba-tiba dia jadi kiai, jadi pegawai negeri. Itu ada. Ya, saya punya teman itu jadi kiai di Madiun. Rumahnya sekitar kantor DPR di Madiun. Katanya saya belum pernah sampai ke sana. Itu waktu di SMP dulu, masya Allah, saya tahu persis dia. Gobloknya bukan main. Saya tahu, saya juga goblok, tapi lebih goblok malih timbangannya kulo. Dia lebih goblok malih timbang kulo. Tapi masya Allah, tiba-tiba saya mendengar kabar dia sudah mendirikan pesantren di Madiun. Dia juga sarjana dari Blok Agung Banyuwangi, dan dia sekarang mendirikan pondok di Madiun. Dia SMP dan saya tahu persis dia bodoh sekali. Ya, sikile bawa sisi. Sikile ini gue naik segaya sual sepatu sudah pada pantas bedas lah pokoknya. Masya Allah, sekarang jadi orang hebat, jadi kiai yang banyak santrinya. Ini kan berarti apa? Oh, ada yang benar dalam mereka bertolabul ilmi, ada yang benar dalam berhubungan dengan gurunya dalam mencikapi sebuah kehidupan bertolabul ilmi. Makanya tidak kita sangka, tidak kita duga, dia ngomong biasa. Jadi begini, ada lagi teman saya tuh saya sudah sampai ya, dia anak petani biasa, sekarang jadi dosen yang luar biasa. Nah ini kan apa artinya, masya Allah, belajar kita dari kehidupan ini kita belajar. Makanya ketika ada orang setelah usia 40 tahun kok tidak sukses dalam hidupnya, kata seorang kiai muda, ini sangat-sangat memukul hati saya ini. Wah, begitu beraninya ini seorang kiai mengatakan, kalau ada orang nyantri usia lebih dari 40 tahun tapi usianya mencapai 40 tahun tapi dia tidak sukses, maka ada yang salah ketika dia bertolabul ilmi, ada yang salah dalam berhubungan dengan gurunya, ada yang salah dalam membangun hubungan dengan gurunya. Ini wah hebat sekali, berani seorang guru. Kenapa? Dijamin memang orang yang bertolabul ilmi, orang yang punya guru, hidupnya akan dimudahkan Allah. Kemanapun ada yang mengarahkan, dimanapun ada yang mengarahkan untuk ranah kebaikan. Itu untungnya kula jenengan punya guru, terlebih guru-guru spiritual, guru-guru yang dianggap sebagai murabbi ruhina, guru yang selalu mendidik hati kita. Ya? Jadi golek murabbi ruhina niku sing angel, guru yang selalu ngopeni atine kula jenengan. Kita sedang salah diingatkan, kita sedang tidak dalam jalan yang benar, ada guru yang mengingatkan. Inilah keuntungan kita menjadi seorang murid, keuntungan kita punya seorang guru. Kapan kita salah melangkah, ada guru yang mengingatkan. Kapan kita bingung, ada guru yang untuk kita mintai pertolongan untuk setiap kebingungan kita. Nah ini mulane orang kaget. Nah ketika dia sedang baik-baik saja, waktu biasanya tidak gelem bu, sowan yang ngene kiai juga gelem. Tapi kalau dia sedang ada masalah dalam hidupnya, nah baru DP sowan kiai nangis-nangis yang ngarepe kiai. Ya untung jenengan punya guru. Jadi ada tumpahan setiap problem kehidupan kita. Menjadi mudah setelah kita curahkan, kita tumpahkan problem kita pada guru kita itu. Karena mungkin berkah doa beliau atau berkah berkah kata-kata beliau yang semua itu seolah-olah tidak membiayai tapi mampu untuk meredam setiap problem kehidupan kula panjenengan berkah kita punya guru. Nah kalau ngoten niku nek wayah hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz ngoten gak tahu. Tapi kalau misalnya problem baru ngapunten dan seterusnya, itulah kita jenengan, kita kula jenengan yang selaku murid masih seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah untuk mendapatkan keberkahan ini ya. Ridallah fi ridha syekh, itu kata Kiai Kafabihi,
yang sangat-sangat memukau, bahwa ketika orang mendapatkan ridho gurunya, jangan khawatir, semua yang Anda lakukan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ini penting. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa begitu pentingnya ya ridho guru itu. Betapa pentingnya ridho guru. Makanya sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan sama ambil kenalnya khususnya umumnya tergabung pada sore hari ini, panjenengan termasuk menjadi santri-santri yang selalu memiliki guru-guru yang bijaksana, guru-guru yang senantiasa meridhoi keberadaan panjenengan ya. Amin Allahumma amin. Dan juga Mbak Ida Fauziah yang sedang wisuda, mudah-mudahan beliau dalam ridho para dosen-dosennya, ridho para gurunya, sehingga Allah tempatkan dia di tempat yang barokah, ilmunya ilmu yang barokah, mendapatkan jodoh-jodoh yang berkah, semuanya rezekinya berkah, dunianya berkah. Amin Allahumma amin. Khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula dikiranya pada sore hari ini, semoga kelebungan jenengan terus buatan dan boseni. Saya doakan muga-muga jenengan diparingi umur sing barokah, urip sing barokah, rezekine berkah, keluargane barokah, duriyae barokah, sak wanci-wanci katimbalan Allah mugi mangke husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, ma'arhadini qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati fid dinina wa dunya wa kunna sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan da'ima wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan ala bala'in sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.